kok pacaran sama kakek-kakek. Aku dulu tuh umurnya masih 20-an loh, 23 tahun. Otaknya anak umur 23 ini belum nyampe. Zaman sekarang bahasa gaulnya Gen Z. Jadi pikirku dulu, aduh cepet pacaran sama kakek-kakek. Kalau dia metong kan harta warisannya lumayan. Namanya juga anak-anak keseringan nonton film sinetron. Makanya jangan kamu suguhi sinetron Indonesia ini. Apalagi film-film jahat-jahat merebut harta. Jadi otak aku tuh dulu tuh kayak gitu. Jadi gesrek tahu. Ya daripada aku sama mokondo mending sama kakek-kakek kan. Dia metong lumayan lah aku dapat harta waris. Tapi kenyataannya ini cuma makan cinta. Kepolosanku ternyata berubah menjadi sebuah ketulusan yang tidak dihargai si kakek tadi. Malah dilaporin polisi lagi. Karena aku bilang dia botak, udah berumur, masih nyakiti hati aku. Kata-kata aku tuh malah menyakitkan bagi dia. Dia selingkuh, dia be aja. Giliran aku bilang botak, dilapor polisi. Kok kakek-kakek selingkuh doyan? Aku praktekkan ya dia. Kalau dia tuh kan waktu itu umurnya, waktu aku pertama kenal masih 51 ya. 50 atau 51 lah. Sampai umur dia berarti mau 57. Kalau megang ini aja dia tuh tremor apa termometer. Kayak gini kalau megang gayung. Kayak gini, udah nggak bisa kalau nganterin aku. Kan dia suka ngambilin aku makan kan. Tangannya tuh udah kayak gini. Justru karena tangannya dia kayak gitu, aku bawa teman-temanku yang cantik ya, artis ya, ini yang nggak cantik, pokoknya semuanya aku bawa, aku kenalin dia. Bahkan kalau di kasur rame-rame kita tidur, karena udah kakek-kakek kan ininya udah goyang. Kupikir ya udah nggak doyan, ternyata laki-laki walaupun tangannya udah keder megang kayak gini, kalau lihat perempuan tetap aja matanya hijau. Makanya kamu tuh jangan percaya sama laki-laki yang tangannya udah kayak gini aja, yang udah nggak bisa, udah mencret terus, masih doyan sama perempuan tahu. Kamu. Sampai aku bertanya-tanya otakku apa yang dia gunakan. Suka dalam hati kecilku ya, agak ada suka sedih kalau ada orang yang komen wajar dia tuh nggak nikah-nikah, dia tuh terlalu tinggi milih cowok, terlalu tingkat dewa kayak gitu. Ya gimana ya kalau kita nikah sama orang tuh harus, maksud aku tuh harus sembarangan gitu. Maksudnya asal kita suka langsung aja, kita nggak tahu dia suaminya orang, kita nggak tahu dia nganggur, itu kan juga nggak bisa loh menurut aku pribadi. Aku tuh juga bukan milih-milih yang orangnya tuh harus yang kaya banget, ganteng banget, malah aku aja nggak tahu pernah nggak punya cowok ganteng. Aku selalu kayak yang penting gue suka gitu loh. Kamu bayangin loh, sampai uangku aja dihutang 400 juta sama laki-laki coba. Itu kan berarti segitu aku polos banget loh sama cowok. Bayangin yang kakek-kakek itu sampai aku pacaran sama kakek-kakek loh sama cowok. Bayangin yang kakek-kakek itu sampai aku pacaran sama kakek-kakek, aku ngurusin dia mencret, apa segala macam, dia malah selingkuh. Udah selingkuh aku bilang botak, dia ngelaporin aku ke polisi katanya pencemaran terhadap botaknya dia. Dari sekian salah-salah gitu aja aku masih dihujat netizen milihnya yang ini. Berarti kan kalian lihat aku tuh sebenarnya gak pemilihan loh. Kamu lihat aja kehidupan aku tuh bener-bener random ya. Aku tuh ngupload apa aja gak ada jaim-jaimnya, apalagi milih cowok loh. Itu cerita yang kayak gitu. Belum lagi aku tuh pernah di PHP cowok, ditolak cowok, apa aja itu pernah terjadi di dalam hidupku. Makanya ketika ya ada laki-laki yang kayak ngejar mau dapet aku malah karena suka bertanya-tanya itu beneran gak sih gitu loh. Karena kan sekarang itu kita nggak tahu yang tulus, nggak tahu yang modus, dan maaf kata ya, ketika kita mendapatkan cowok sembarangan hanya karena takut omongan orang, kita perawan tua misalnya, ternyata cowok itu harus dengar omongan orang, sedangkan orang-orang yang aku temuin itu belum ada yang benar. Jadi bukannya aku tuh nggak mau nikah sih, siapa sih yang nggak mau nikah, nggak mau punya anak, tiap malam dikelonin suami ya kan, apalagi dibiayain. Tapi pada dasarnya kamu harus ngelihat orang yang banyak cerai itu, suaminya nggak tanggung jawab atau apa, atau KDRT. Jadi jangan melihat kenapa aku sendiri terus, karena ya memang belum menemukan yang tepat. Karena kalau nggak menemukan yang tepat itu bahayanya panjang durasinya. Bisa nanti kita cerai, bisa anak kita nanti mentalnya bahaya, bisa jadi kita tiap hari dikata-katain dia, sedangkan hidup sendiri apa yang aku mau beli tas, mau keluar negeri, mau ngapain aja, nggak ada yang larang, dan uangnya itu bener-bener puas yang ada di rekening kita. Ya itu bahagia gitu. Jadi ketika aku menemukan laki-laki, aku harus lebih bahagia dari aku hidup sendiri dong, bener nggak? Kalau misalnya aku ternyata sama dia menderita terus, nangis terus, dimarahin terus, aku nggak bisa kerja, aku ini itu, ya buat apa gitu sih. Jadi kalau sendiri bahagia ya udah gitu. Kecuali memang menemukan soulmate yang belahan jiwa banget, coba aja jalani, dan itu kapanpun ketemunya sih. Itu hanya rahasia Tuhan.